Oke, kita geser ke masa demokrasi Pancasila. Masa demokrasi Pancasila itu ya masa Orde Baru. Penerapannya kapan, Bu? Penerapannya mulai tahun 66. Meskipun tahun 65 kita sudah mengalami krisis, bahkan presiden sudah diturunkan juga tahun 65, tapi secara formal Orde Baru itu mulai berkuasa tahun 66 sampai pada tahun 97. Nah, awalnya kalau mungkin teman-teman nanti bisa tanya ke ini ya, ke kakek neneknya yang sudah mengalami masa demokrasi Pancasila. Awalnya ketika Orde Lama turun atau ketika Presiden Soekarno sudah turun kekuasaannya, banyak yang berharap pada masa Orde Baru ini tidak hanya ekonomi yang maju, tapi juga aspek-aspek sosial juga ikut maju. Harapannya seperti itu. Tapi ternyata tahun 66 sudah selesai, tahun 67 selesai, tahun 67 kita pemilu kemarin tahun berapa? Kemarin pemilu. Ada yang masih ingat? 2019. Masa awal demokrasi Pancasila, terutama pemilu pertama ketika Orde Baru, itu memang kita tidak dibatasi menjadi 3 partai, tapi masih 9 partai. Jadi dari kita 55 partai, tahun 55 kita geser tahun di masa Orde Baru itu kita menjadi 9 partai, yang akhirnya pemilu selanjutnya hanya jadi 3 partai. 3 partai itu 2 partai politik, 1 ormas, itu Golkar. Yang menjadi penanda bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik ketika masa Orde Baru itu tidak hanya dibatasi, tapi juga secara formal kita diberikan batas. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata yang memegang kekuasaan itu tidak hanya masyarakat sipil, bahkan masyarakat sipil dibatasi juga memegang kekuasaan. Distribusi kekuasaan hanya pada birokrasi dan khususnya pada militer. Kok bisa seperti itu, Bu? Ternyata ketika awal pemerintahannya, Orde Baru ini melakukan riset. Tujuan dari Orde Baru, tujuan dari demokrasi Pancasila ini adalah membentuk negara yang kuat pembangunan ekonominya. Ketika pembangunan ekonomi kuat itu harus apa yang kami lakukan? Mereka melakukan riset yang akhirnya, Indonesia itu harus kultural. Kultural itu yang bagaimana? Yang semuanya harus pada pusat-pusat kekuasaan, semuanya harus tersentral pada pusat kekuasaan. Yang kemudian disimpulkan bahwa politik ekonomi sosial itu harus terpusat, harus sentralistik, tidak lagi liberal, tidak lagi bebas. Semuanya harus berdasarkan apa kata negara. BUMN kuat, ekonomi pembangunannya berjalan. Bahkan kita ekspor impornya pernah menjadi terbesar di Asia Tenggara. Meskipun dalam perkembangannya, terutama tahun 80-an, karena kita terlalu sentralistik, kita terlalu kaku, semua kebebasan dibatasi, bahkan masih ada pembatasan terhadap jurnalistik. Mungkin kalau teman-teman sekarang sudah bebas membaca majalah Tempo, ketika saya TK dulu, Tempo itu sangat limited sekali secara kuantitas. Tempo, Detik, bahkan beberapa majalah-majalah sosial politik yang
ada sekarang, dulu itu sangat benar-benar dibatasi, tidak seperti sekarang. Bahkan orang tua saya dulu pernah mendapatkan majalah Tempo versi fotokopi yang kita beli memang di tempat fotokopian, tidak di agen majalah seperti sekarang atau di toko buku. Seminar-seminar kalau misalnya kita mengkritik Orde Baru atau kita mengkritik pemerintahan, narasumbernya biasanya akan langsung diciduk. Dan akhirnya tahun 80-an ini menjadi puncak dari apa ya, kalau sekarang itu puncak benar-benar nggak warasnya warga negara yang akhirnya menjadi beberapa konflik. Salah satunya adalah konflik di Aceh. Kita geser ke masa reformasi. Nah, untuk angkatan saya, masa reformasi ini masa yang paling seru karena kita mengalami sebenarnya saya masih SD ketika masa reformasi, tapi kita mengalami bukan kita yang demo, enggak, tapi kita mengalami dampak langsung dari reformasi itu sendiri. Kita melihat pemilu pertama kali secara demokratis, kita melihat bagaimana Indonesia jatuh dari krisis kemudian berangsur-angsur kembali seperti sekarang. Bahkan ada yang pernah mengalami bagaimana kita harus antri sembako mulai subuh baru dapat maghrib. Nah, itu saat awal-awal reformasi. Pada awal masa reformasi, rencana aksi HAM atau Ranham yang sudah dibuat tahun 98 sampai 2003 ini sayangnya tidak atau belum dilaksanakan. Bahkan sampai sekarang belum ada hilalnya kalau katanya anak sekarang ya, belum ada tanda-tanda untuk menerapkan hasil dari Ranham. Sebenarnya secara prestasi di bidang HAM kita sudah meratifikasi 2 konvensi hak asasi manusia secara global, terutama tentang penentangan penyiksaan dan perlakuan dan hukuman yang tidak sesuai, hingga konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Pada masa reformasi ini, hak untuk mengutarakan pendapat berhasil dan ditandai dengan bebasnya mendirikan organisasi, mengkritik pemerintah, bahkan hingga kebebasan untuk mendirikan partai politik, asal sesuai dengan syaratnya. Meskipun pada awal-awal reformasi sendiri itu juga banyak terjadi pelanggaran HAM, meskipun yang melanggar itu bukan negara, tapi masyarakat sendiri. Jadi pelanggaran HAM yang terjadi ketika awal masa reformasi, terutama start tahun 98 itu bukan dilakukan oleh aparat lagi. Karena aparat ketika masa reformasi ini, terutama yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Maluku, itu takut untuk menindak. Pada ketika saya nanti turun lapangan, dinilai melanggar HAM. Akhirnya dibiarkan oleh aparat. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat kejadian Sampit dan Poso. Sampit yang di Kalimantan. Nah, ini seakan-akan negara nggak mau turun tangan. Bukan tidak mau turun tangan, tapi takut karena batasnya apa sampai tidak disebut dengan pelanggaran HAM. Hingga akhirnya, aparat nggak ikut-ikut, tapi akhirnya yang melanggar HAM sendiri itu adalah warga negara kita sendiri. Itu adalah yang jadi catatan kita ketika masa awal-awal reformasi.